saat Brimopolda gelar sterilisasi gereja jelang ibadah malam Natal. Sehari jelang Natal, harga bumbu dapur naik signifikan. Tradisi menghias pohon Natal di rumah jelang Hari Raya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Anata Samewo, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Kota Manado, Sulawesi Utara akan menggelar misa malam Natal dalam 2 sesi. Sesi pertama digelar pukul 18.30 WITA dan sesi kedua digelar pukul 21.00 WITA. Persiapan misa ini sudah mulai dilakukan oleh pastor paroki bersama umat yang bertugas. Inilah suasana persiapan gladi bersih umat Katolik di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria, Kota Manado. Petugas liturgi dan umat yang lainnya melakukan latihan bersama agar seluruh rangkaian misa malam Natal dapat berjalan hikmat dan lancar. Pada misa malam Natal kali ini, gereja akan menggelar 2 sesi, yakni sesi pertama digelar pukul 18.30 WITA dan misa kedua di pukul 21 WITA. Ribuan umat Katolik diperkirakan akan memadati gereja katedral dalam perayaan misa malam Natal kali ini. Pastor Paroki Hati Tersuci Maria Katedral Manado, Vicky Singal bilang, tema Natal tahun ini ialah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sekarang ini memang sementara ada gladi bersih untuk persiapan perayaan Ekaristi pada acara malam Natal sebentar yang rencananya akan dibuat 2 kali. Yang pertama jam 18.30 dan yang kedua jam 21.00. Nah, untuk perayaan Ekaristi malam Natal yang pertama jam 18.30, rencananya pada akhir dari perayaan Ekaristi akan dihadiri oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar pada kira-kira jam 20.00 untuk menyapa seluruh umat. Selain persiapan petugas liturgi, pihak gereja juga melakukan bersih-bersih termasuk hiasan dan penambahan tenda di halaman gereja. Yanemika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pihak Gereja Masehi Injili di Minahasa atau Gemim Sentrum sedang mempersiapkan ibadah kebaktian malam Natal yang akan digelar pukul 18.00 WITA. Berbagai persiapan telah dilakukan pihak Gereja Masehi Injili di Minahasa, Gemim Sentrum Manado dalam menyambut umat yang akan beribadah di malam Natal. Gemim Sentrum yang berlokasi di Kelurahan Lawangirung, Kota Manado ini akan menggelar 1 kali ibadah kebaktian malam Natal yang dimulai pukul 18.00 WITA. Dari pantauan Kompas TV, ornamen khas Natal serta hiasan bunga segar yang dominan berwarna putih menghiasi altar depan gedung gereja. Tenda tambahan di halaman depan gereja sudah disiapkan mengantisipasi lonjakan jemaat yang akan hadir di ibadah kebaktian malam Natal. Ibadah malam Natal akan dipimpin oleh Ketua Jemaat Pendeta Esther Londong Karinda. Diperkirakan ratusan jemaat akan hadir memadati Gereja Sentrum yang merupakan salah satu gereja tertua sekaligus bersejarah di Kota Manado, Sulawesi Utara. Untuk persiapan seperti yang bisa dilihat, untuk persiapan gereja itu sudah dilakukan semua. Untuk persiapan ibadah juga, untuk jalannya ibadah malam Natal sudah dirancang. Untuk kita sekarang tinggal menunggu kedatangan jemaat untuk datang beribadah di jam 6 sore sebentar.
Oke, Pak, kami mendapat informasi bahwa rencananya akan ada Menteri Agama yang hadir di perayaan Natal besok 25 Desember. Seperti apa sejauh ini informasi yang diterima oleh pihak gereja berkaitan dengan rencana kehadiran Menteri Agama? Iya, kami sudah mendapat pemberitahuan bahwa besok di ibadah jam 9 Bapak Menteri Agama akan datang kemari untuk Pihak Gereja Sentrum juga menerima informasi bahwa pada perayaan Natal 25 Desember, Menteri Agama Nasaruddin Umar akan hadir menyapa jemaat di Gereja Sentrum pada ibadah kebaktian 2 di pukul 9.00 WITA. Yana Miko Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, jelang ibadah perayaan malam Natal, tim penjinak bom detasemen Gegana Satuan Brimopolda Sulawesi Utara melakukan sterilisasi di sejumlah gereja di Kota Manado. Sterilisasi dilakukan di dalam dan luar gedung gereja menggunakan alat pendeteksi logam untuk mengantisipasi adanya aksi terorisme. Detasemen Gegana Satbrimopolda Sulut melakukan sterilisasi sejumlah gereja di Manado, Sulawesi Utara Rabu sore. Sebanyak 8 gereja besar di Kota Manado dilakukan sterilisasi oleh personil Satbrimopolda Sulut. Salah satunya Gereja Santo Yosef Bethesda Manado. Petugas melakukan sterilisasi di dalam dan luar gedung gereja dengan menggunakan alat deteksi dan identifikasi bom. Di antaranya metal lem detector, hand metal detector, serta mirror detector. Sterilisasi dilakukan guna memastikan pelaksanaan ibadah perayaan Natal 25 Desember 2025 berjalan aman dan lancar. Oleh Brimob Polda Sulut pada hari ini, Pak. Ya, hari ini untuk Brimob Polda Sulut kita melaksanakan sterilisasi di beberapa gereja. Ya, untuk saat ini kita terbagi 2 tim. Yang tim 1 dia di Gereja Gereja Ignatius, Gereja Sentrum, sama Katedral. Untuk kita tim 2 di Gereja Paulus, Gereja Bethesda, dan saat ini ada di Gereja Santo Yosef. Oke. Untuk peralatan kita menggunakan alat deteksi dan alat identifikasi. Dan untuk saat ini ada juga dengan alat land metal detector. Tidak hanya melakukan pemeriksaan, petugas kepolisian nantinya juga akan melakukan pengamanan dan bersiaga di depan setiap pintu masuk gereja. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara di Gorontalo, saudara, dalam rangka sterilisasi gereja ibadah malam Natal, Polda Gorontalo mengerahkan unit satwa atau K9 untuk memastikan keamanan saat pelaksanaan ibadah. Jelang pelaksanaan ibadah malam Natal, Polda Gorontalo melakukan pengamanan di seluruh tempat ibadah yang ada. Polda Gorontalo juga melakukan sterilisasi di setiap tempat ibadah dengan mengerahkan anjing pelacak milik unit satwa atau K9 Polda Gorontalo. Kepala Sub Satgas Pengamanan Tempat Ibadah Polda Gorontalo bilang, setidaknya ada 11 tempat ibadah di Kota Gorontalo yang akan disterilisasi. Satu persatu setiap sudut tempat ibadah disterilkan dengan menggunakan anjing pelacak untuk mendeteksi adanya bahan berbahaya. Sterilisasi jelang ibadah malam Natal ini pun bagian dari pelaksanaan operasi lilin dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman saat pelaksanaan ibadah. Jadi sore ini kami melaksanakan rangkaian sterilisasi ke tempat ibadah gereja yang malam ini melaksanakan rangkaian ibadah untuk perayaan Natal. Ini mungkin sudah gereja kelima yang kami laksanakan sterilisasi sebelum dilaksanakan ibadah malam ini. Dalam melaksanakan sterilisasi ini kami dibantu oleh unit satwa K9 dari Direktorat Samapta Polda Gorontalo. Seperti rekan bisa saksikan ada satwa yang khusus kemampuannya di bidang handak, jadi pelacakan bahan peledak untuk memastikan di areal dan di dalam gereja steril dan aman bagi rekan-rekan yang melaksanakan ibadah malam ini. Dari hasil sterilisasi sejumlah tempat ibadah, Polda Gorontalo memastikan semuanya aman dan bebas dari tanda-tanda adanya bahan berbahaya. Polda Gorontalo pun berharap pelaksanaan ibadah Natal nanti dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kris Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Informasi
rangkaian kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Sulawesi Utara akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, sorotan berikut ini kami ingin tampilkan kembali rangkaian kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam lawatannya di Manado selama 2 hari 22 hingga 23 Desember 2025. Kunjungannya di hari pertama, Senin malam, Wapres menghadiri ibadah perayaan Natal di Kota Bitung, Sulawesi Utara yang digelar Persekutuan Doa Miracle. Lewat kegiatan tersebut, Wapres Gibran membagikan bingkisan Natal kepada ratusan anak yang hadir. Kedatangan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Aula Pasca milik Persekutuan Doa Miracle Bitung disambut antusias oleh ratusan warga jemaat. Wakil Presiden Gibran yang didampingi Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus dan Wali Kota Bitung Hengki Honandar mengikuti ibadah perayaan Natal. Dalam sambutannya, Wapres Gibran menyampaikan ucapan selamat Natal kepada warga yang merayakan, serta berharap lewat perayaan Natal ini, warga jemaat dapat membantu mendoakan masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia yang terkena musibah bencana alam. Di momen Natal ini, Wapres memohon izin untuk membagikan bingkisan Natal kepada anak-anak yang hadir dalam ibadah tersebut. Tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Terima kasih sekali, ini juga kepala daerah yang sudah menjaga toleransi di Kota Bitung, dan yang namanya acara Natal kalau di Sulawesi Utara tidak pernah sepi ya Pak Pendeta ya. Jadi saya senang kalau kembali ke sini pada saat momen-momen Natal seperti ini. Bapak Ibu, Pak Pendeta, para pengurus gereja, para jemaat PD Miracle, ini saya mohon izin untuk membagikan kado Natal khusus untuk adik-adik yang kecil. Jadi saya mohon izin untuk membagikan kado Natal bersama Sinterklas yang ada di sini. Nanti baris satu-satu yang rapi, dan sekali lagi Bapak Ibu, selamat Natal dan Tahun Baru. Terutama pasti perasaan sangat-sangat terima kasih kepada Bapak Gibran atas hadiahnya yang sangat bermanfaat dan sangat-sangat. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus memberkati selalu. Kunjungan di Kota Bitung, Wapres Gibran juga berkesempatan menghadiri perayaan Natal Jemaat GPDI Sekota Bitung yang digelar di Gedung Olahraga GOR di Kelurahan Manimonembo sebelum bertolak ke Kota Manado. Jemianis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Sementara di hari kedua di Manado, Saudara, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Gereja Gemim Ebenezer Manado dan disambut antusias oleh warga gereja. Selain itu, Wapres juga membagikan bingkisan Natal bagi anak-anak. Kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Gereja Masehi Injili di Minasa atau Gemim Ebenezer Bumi Beringin, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, disambut antusias oleh warga dan jemaat gereja. Setibanya di gereja, Wapres langsung menyapa dan berjabat tangan dengan jemaat yang hadir. Selain itu, Wapres juga memberikan bingkisan atau hadiah Natal bagi anak-anak di Gereja Gemim Ebenezer Manado. Dalam sambutannya, Wapres bilang semoga Natal tahun ini bisa diberikan berkah dan kesehatan bagi semua masyarakat. Wapres juga meminta agar masyarakat bisa mendoakan para korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Semua yang ada di sini, para pengurus gereja, para jemaat, adik-adik semua, salam dari Bapak Presiden Prabowo untuk Bapak Ibu semua. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu
kado Natal untuk adik-adik yang ada di sini. Sementara itu, Ketua Sinode Gemim Pendeta Adolf Katuk Wenas mengatakan bahwa pihaknya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Wakil Presiden karena menjelang Natal ini bisa meluangkan waktu untuk datang berkunjung dan melihat langsung bagaimana suasana Natal di Kota Manado. Kita sebagai masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, bahkan lebih khususnya Jemaat Gemim, sangat bersukacita karena di momen-momen kita ada dalam persiapan menyambut Natal Yesus Kristus, justru kita mendapatkan kunjungan langsung dari Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Ini juga menjadi tanda sukacita bagi kita, berarti pemerintah Republik Indonesia, lebih khusus Pak Prabowo, Presiden dan Wakil Presiden ternyata sangat mensupport akan perayaan Natal di Sulawesi Utara. Dan itu menjadi kebanggaan. Wapres Gibran Rakabuming Raka juga mengapresiasi rasa toleransi di Provinsi Sulawesi Utara yang selama ini sudah terjaga dengan baik. Wapres juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar di momen Nataru ini bisa menjaga keamanan dan kenyamanan sehingga Natal ini bisa membawa damai bagi semua. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Wapres Gibran juga selanjutnya mengunjungi Gereja Pantekosta di Indonesia GPDI Samratulangi, Kota Manado. Gibran bertemu jemaat yang berkumpul serta membagikan kado Natal bagi ratusan anak-anak. Jelang perayaan Natal, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI Samratulangi, Kota Manado. Kedatangan Wapres disambut Gembala GPDI Samratulangi Ivon Awoy dan jajaran pengurus gereja. Di dalam gedung, ratusan jemaat yang berkumpul menanti dengan sukacita kehadiran Gibran Rakabuming Raka. Dalam sambutannya, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan ucapan selamat menyongsong Natal bagi umat Kristiani di Provinsi Sulawesi Utara. Gibran juga berpesan agar seluruh umat bersama-sama mendoakan saudara-saudara di Pulau Sumatera yang terdampak bencana. Dan Sumatera Barat. Semoga semuanya cepat pulih. Kebetulan kemarin saya juga merayakan Natal di Tapanuli Utara bersama korban-korban bencana. Kita doakan semuanya agar semuanya cepat pulih dan diberikan yang terbaik. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini mohon izin Bu Pendeta, sama seperti kemarin saya mohon izin untuk memberikan sedikit kado Natal untuk adik-adik yang ada di sini. Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga membagikan hadiah Natal bagi ratusan anak-anak yang berkumpul di gereja. Anak-anak mengaku gembira dengan kehadiran Wakil Presiden yang berbagi sukacita jelang perayaan Natal di Kota Manado, Sulawesi Utara. Semoga Pak Wapres lebih baik lagi memimpin negara ini. Saya mau ucapkan apa buat Pak Wapres? Kami, anak-anak GPDI Samrat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Wapres yang sudah memberikan hadiah Natal bagi anak-anak GPDI Samrat. Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Wakil Presiden yang telah menyapa umat Kristiani di Manado. Sangat bangga dan menyambut dengan gembira kedatangan RI2 Bapak Wakil Presiden yang berkenan datang di gereja ini. Tadi telah menyampaikan kata-kata sambutan dan kami berdoa kiranya Tuhan Allah memberikan hikmah, akal budi, kearifan, kekuatan ekstra dan kesehatan prima kepada Wakil Presiden kita untuk melaksanakan tugas yang besar, berat, sekaligus mulia. Kiranya Tuhan memberikan senantiasa kesehatan. Kunjungan Gibran Rakabuming Raka di GPDI Samratulangi didampingi Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Selain gereja, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Pasar Bersahati Kota Manado. Dalam kunjungannya, Gibran membeli dagangan sejumlah penjual, di antaranya bumbu dapur, bawang merah hingga ikan segar.
Di sela-sela kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi Utara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Pasar Bersati Kota Manado yang merupakan pasar tradisional terbesar di Manado. Gibran tampak didampingi Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus dan Wali Kota Manado Andre Ango. Di Pasar Bersati, Gibran menyusuri lapak pedagang di areal penjualan bumbu dapur, bagian dalam gedung pasar, hingga lapak penjualan di luar gedung, tepatnya di penjualan ikan segar. Pedagang dan warga yang berbelanja menyambut antusias kunjungan Wakil Presiden kali ini. Terpantau Gibran membeli beberapa jualan pedagang seperti bawang merah hingga ikan segar yang dijual pedagang. Ramla, pedagang bumbu dapur yang dagangannya dibeli Wapres Gibran, mengaku senang bisa berinteraksi langsung dengan Gibran, apalagi bawang merah yang dijualnya dibeli Wakil Presiden. Ramla menitipkan harapan agar fluktuasi harga bumbu dapur yang seringkali terjadi mendapat perhatian pemerintah. Sekaligus dirinya berharap penataan Pasar Bersati tempatnya berjualan bisa semakin baik ke depan. Apa di tempat jualan Ibu? Bawang merah, Bu. Dan harga 65.000 per kilo. Ibu, bawang merah sekarang harganya apa? 65.000. Naik ya? Kemarin berapa sebelum naik? 60.000. Sejak kapan dia mulai naik? Beli berapa kilo Pak Wapres tadi? Beli berapa kilo? Harganya berapa? 65.000. Dikasih diskon nggak? Tidak. Bagaimana Ibu tanggapannya Pak Wapres beli dagangannya Ibu? Dari pantauan Kompas TV, harga bumbu dapur di Pasar Bersati pada Selasa pagi, yakni bawang merah dijual Rp65.000 sampai Rp70.000 per kilogram. Harga bawang merah ini disebut pedagang mengalami kenaikan beberapa pekan belakangan. Sementara harga cabai rawit dijual Rp50.000 per kilogram dan tomat dijual Rp5.000 per kilogram. Harga kedua jenis bumbu dapur ini relatif normal dan tidak mengalami lonjakan. Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi sehari jelang Natal, harga bumbu dapur naik signifikan akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Satu hari menjelang Hari Raya Natal, harga bumbu dapur di pasar tradisional Pina Sungkulan Karombasan Manado naik signifikan. Cabai merah yang sebelumnya dijual Rp46.000 per kilogram, kini dijual Rp50.000 per kilogram. Meski mahal, warga tetap membeli karena menjadi kebutuhan dalam perayaan Natal nanti. Jenis bumbu dapur yang harganya mengalami kenaikan seperti cabai merah, tomat, bawang merah, dan bawang putih. Cabai merah yang sebelumnya dijual dengan harga Rp46.000 kini dijual Rp50.000 per kilogram. Tomat Rp3.000 per kilogram, saat ini dijual Rp5.000 per kilogram. Selain tomat dan cabai, harga bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan. Saat ini bawang merah dijual dengan harga Rp68.000 hingga Rp70.000 per kilogram, yang sebelumnya dijual dengan harga Rp58.000 per kilogram. Warga mengaku meski tergolong mahal, namun mereka tetap membeli karena sudah menjadi kebutuhan untuk digunakan pada perayaan Natal nanti. Belanja rempah-rempah, belanja ikan, sayur, apa segala, kebutuhan dapur. Ini, seperti Natal. Nah. Iya. Hari ini Ibu belanja apa Bu? Ya, rempah-rempah semua kebutuhan dapur, ikan, sayur, apa segala. Sementara itu, salah satu pedagang bilang, di momen perayaan Natal dan Tahun Baru ini, omset penjualan meningkat drastis. Di hari biasanya, omset didapat sekitar Rp10 juta, namun saat ini mencapai Rp16 hingga Rp17 juta per hari. Yang mengalami kenaikan itu utama bawang merah. Bawang merah sebelumnya sih kita punya eceran 54 sampai 58. Sekarang dia naik sampai 68. Sampai 70. Selain itu rica juga begitu. Rica kemarin 46, sekarang 50. Begitu juga bawang putih. Bawang putih biasanya sih 36.
sekarang so 40. Yang lain-lain juga sama dengan Goraka kuning naik. Kemarin 30, sekarang 40 Goraka. Tomat ada naik lagi. Dia kemarin 3.000, sekarang so 5.000 eceran. Sehari jelang hari Natal, situasi di pasar juga nampak lebih ramai dan padat dibandingkan hari biasa. Diprediksi kenaikan harga bumbu dapur ini akan terus terjadi hingga jelang tahun baru nanti. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi menutup Diktukba Polri dan melantik 78 bintara baru. Kegiatan ini dipusatkan di lapangan apel Sekolah Polisi Negara atau SPN Karombasan Manado Rabu pagi. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi menutup pendidikan pembentukan Bintara Polri sekaligus melantik sebanyak 78 siswa menjadi Bintara Remaja Polri berpangkat Bribda tahun anggaran 2025 di SPN Polda Sulut Rabu pagi. Sebanyak 78 siswa ini dilantik menjadi Bintara Remaja Polri usai menjalani pendidikan pembentukan Bintara selama 5 bulan di SPN Polda Sulut. Dalam upacara pelantikan ini hadir Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiono, para PJU Polda Sulut, Bayangkari, dan para orang tua siswa. Kapolda berharap lulusan Bintara ini menjadi pelopor keselamatan jiwa raga, hak asasi manusia, dan pembangunan peradaban yang baik. Ia berharap para Bintara remaja ini menjadi polisi profesional, cerdas, bermoral, dan modern yang mampu mendukung, melindungi, dan melayani masyarakat yang mampu memberikan jaminan keamanan dan rasa aman. Nah, di Polda Sulawesi Utara ini ada 78 siswa artinya yang dilantik yang menjadi anggota Polri mulai hari ini. Nah, di antara 78 itu yang kalau orang Manado bilang polisi umum itu 66, kemudian 12 itu Brimob. Nah, dalam sambutan atau arahan Bapak Kalemdikpol kan itu jelas dituntut bahwa mereka menjadi pelopor-pelopor keselamatan, jiwa raga, hak asasi manusia, dan juga membangun peradaban yang baik. Di antara 78 siswa ini, 12 diantaranya akan ditempatkan di Brimob, sedangkan 12 orang akan ditempatkan sebagai polisi tugas umum. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kesorotan lain, saudara, seorang remaja di Kota Gorontalo dibekuk Satreskrim Polresta Gorontalo Kota usai diduga nekat menggasak jutaan rupiah uang setor tunai milik warga di mesin ATM. Kejadian ini dialami salah satu warga Kota Gorontalo yang hendak melakukan transaksi setor tunai di mesin ATM. Tanpa sadar, uang yang disetor tunai justru tidak masuk ke dalam rekening korban. Sayangnya, saat kembali ke lokasi mesin ATM, uang jutaan rupiah yang disetor tunai ini pun sudah raib. Ternyata uang yang gagal disetor tunai sudah digasak seorang remaja yang saat itu tengah mengantri tepat di belakang korban. Setelah mendapatkan laporan dari korban, polisi langsung memeriksa rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian hingga berhasil membekuk terduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku nekat menggasak uang korban lantaran adanya kesempatan. Alih-alih jadi rezeki nomplok, tersangka justru kini harus mendekam di ruang tahanan. Uang yang disetor tunaikan tidak berhasil, sehingganya pelapor kembali lagi ke ATM. Pada saat di ATM uang itu sudah tidak ada lagi. Kemudian kami lakukan pengembangan, penyelidikan, kami cek dari CCTV, ternyata terduga tersangka ini pada saat kejadian ada di belakangnya korban, sehingganya tersangka ini melakukan pengambilan uang sejumlah 4.850.000. Kemudian uang tersebut tersangka simpan selama 2 hari dengan tersangka gunakan sebanyak 1.350.000. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Warga pun diimbau untuk terus berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan dan memastikan transaksi benar-benar berhasil sebelum meninggalkan mesin ATM. Kris Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, rumah dinas pegawai di Rutan Malendeng, Kota Manado dibobol maling. Sejumlah uang jutaan rupiah dan telepon genggam milik korban pun raib.
Aksi pencurian terjadi di Kompleks Perumahan Dinas Rumah Tahanan Kelas 2A Manado pada Sabtu 20 Desember dini hari sekitar pukul 2.30 WITA. Seorang petugas perempuan menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Kepala Rutan Manado melalui Humas Wahyono membenarkan adanya tindak pidana pencurian yang menyasar salah satu rumah dinas yang dihuni oleh petugas rutan tersebut. Pelaku diduga masuk ke dalam rumah dengan membobol jendela samping rumah dinas korban. Jadi bisa kami sampaikan bahwa pukul 02.30 bertempat di rumah dinas kami, Rutan Kelas 2 Manado, telah terjadi tindak pidana pencurian yang mana memang kejadian ini berawal dari rumah yang telah diisi oleh petugas karena ada celah. Celah artinya kemungkinan besar jendela itu terbuka sehingga bisa terjadinya kejadian pencurian di Rutan Kelas 2 Manado, seperti itu. Jadi teman kami itu perempuan, satu orang yang mengalami kejadian pencurian. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Dan saat ini kasus pencurian dan kekerasan tersebut sedang ditangani oleh pihak kepolisian Polresta Manado. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Kota Gorontalo memfasilitasi pasangan difabel dengan mobil mewah dan tiket menginap di hotel. Pasangan yang hidup di tengah keterbatasan ini pun terharu lantaran tak menyangka akan mendapat bantuan dari pemerintah Kota Gorontalo di hari pernikahan mereka. Suasana haru dan bahagia mewarnai proses pernikahan pasangan difabel di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Pasangan yang hidup dengan kesederhanaan ini pun tak mampu menahan rasa bahagia lantaran menerima kejutan tak terduga dari pemerintah Kota Gorontalo di momen pernikahan mereka. Di hari pernikahan pasangan difabel ini, pemerintah Kota Gorontalo memberikan fasilitas mobil dinas Wali Kota Gorontalo untuk pernikahan pasangan difabel ini. Mobil mewah milik pemerintah Kota Gorontalo ini pun langsung menjemput kedua mempelai menuju kantor urusan agama setempat demi bisa melaksanakan akad nikah. Proses pernikahan pasangan difabel ini berlangsung lancar dan turut dihadiri dan disaksikan keluarga hingga jajaran pemerintah Kota Gorontalo. Pasangan difabel ini mengaku sangat terharu dan bersyukur atas fasilitas yang diberikan saat prosesi pernikahan. Tadi dikasih fasilitas seperti apa? Jemput pakai mobil dinasnya, terus mau dikasih nginap di hotel. Senang? Alhamdulillah senang sekali. Terima kasih Pak Wali Kota telah memfasilitasi pernikahan kami berdua. Sementara itu, Wali Kota Gorontalo bilang pemberian fasilitas berupa mobil dinas bagi pengantin ini menjadi kebijakan demi memberikan rasa bahagia terhadap calon pengantin saat menjalani proses pernikahan. Semuanya tidak perlu biaya, cuma kebijakan. Dan itu kan tidak ada ruginya kalau menyiapkan orang kan. Apalagi yang disabilitas, apalagi yang disabilitas. Dan tidak ada uang keluar, apa susah? Kasih pinjam mobil apa susah? Kan tidak ada luar biasa semuanya. Tapi ini hanya kebijakan. Karena itu saya kira kalau mobil luar biasa lah. Tak hanya memberikan fasilitas mobil mewah, pemerintah Kota Gorontalo juga turut memberikan kesempatan pasangan difabel ini untuk menginap dan bulan madu di hotel. Kriska Misma, Kompas TV Kota Gorontalo, Gorontalo. Satgas Damai Kartens duduki 14 markas KKB dan sita 4.194 amunisi. Tetaplah bersama kami. Saya Natasha Mewo masih bersama Anda di Kompas Pagi. Sorotan yang pertama dari Papua, saudara, sepanjang tahun 2025, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menduduki 14 markas KKB, menyita 29 pucuk senjata api dan 4.194 butir amunisi, serta menembak mati 15 anggota kelompok kriminal bersenjata.
Satgas Operasi Damai Kartens mencatat sejumlah capaian selama pelaksanaan operasi di Papua selama tahun 2025. Tercatat sejak melaksanakan operasi bulan Januari hingga Desember, Satgas Damai Kartens berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 29 pucuk senjata api dan 4.194 butir amunisi yang akan dipasok untuk kelompok kriminal bersenjata. Tak hanya itu, Satgas Damai Kartens bersama TNI juga berhasil menduduki 14 markas KKB, menyita 57 dokumen Papua Merdeka, dan menemukan 44.000 lebih berita hoaks yang disebarkan simpatisan maupun pendukung KKB Papua. Sementara dalam penegakan hukum yang dilakukan, Satgas Damai Kartens menangkap 45 anggota dan simpatisan KKB, serta menembak mati 15 anggota kelompok kriminal bersenjata. Hal yang berhasil kita lakukan adalah kita berhasil mengamankan ada barang, ada dokumen, ada orang. Ya, dari barang dulu. Dari barang kita berhasil mengamankan senjata api kurang lebih 29 pucuk. Terus amunisi ada 4.194 butir. Magazin ada 45 buah. Bahan peledak ada 2 buah. Senjata tajam dan termasuk panah ada 93 buah. Lalu dokumen, ada 57 lembar dokumen dan ada beberapa markas yang telah kita duduki. Markas yang tidak duduki ini termasuk kita bergabung juga dengan aparat TNI dari Satgas yang ada pada TNI, kurang lebih ada 14 lokasi markas serta kegiatan penegakan hukum yang dalam arti kita sampai kepada pembuatan laporan polisi itu ada 123 kasus yang berhasil kita proses. Sementara untuk jumlah korban kekerasan KKB, Kombes Yusuf Sutejo mengaku jumlah korban kekerasan KKB terhadap warga sipil di tahun 2025 meningkat dibanding tahun 2024. Sementara korban dari aparat keamanan TNI Polri menurun. Ditambahkannya juga meningkatnya jumlah korban kekerasan KKB terhadap warga sipil ini terjadi karena banyak warga sipil yang masuk ke areal tambang yang menjadi wilayah kekuasaan KKB serta jauh dari jangkauan aparat. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Beralih ke Makassar, saudara, seorang remaja menjadi korban aksi penjamretan saat asik bermain gawai di Jalan Pasar Sentral Kota Makassar. Pelaku pun kini diburu oleh Resmo Polsek Wajo Makassar. Inilah video aksi penjamretan di malam hari dan menyasar warga yang bermain telepon genggam di pinggir jalan. Berdasarkan informasi, korban saat itu tengah berdiri di pinggir jalan sambil memainkan ponselnya. Tanpa disadari, seorang pelaku yang diduga beraksi secara cepat langsung merampas HP milik korban dan melarikan diri ke arah yang belum diketahui. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian materi dan langsung melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian. Personel Polsek Wajo, Polres Pelabuhan Makassar mendatangi lokasi kejadian perkara guna melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari korban serta sejumlah saksi. Jadi kejadian itu sekitar jam 8 malam, hari Kamis tanggal 18. Pelaku awalnya pura-pura bertanya tentang alamat, kemudian si korban sementara duduk sambil main HP. Pada saat korban lengah, kemudian HP langsung dirampas, pelaku melarikan diri. Ini pelakunya identifikasi berapa orang? Berdasarkan CCTV yang kita analisa, pelaku itu ada 2 orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor. Oke, korbannya sudah melapor atau seperti apa? Jadi untuk sementara korban kami arahkan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Wajo, Polres Pelabuhan Makassar. Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih waspada, terutama saat menggunakan ponsel di tempat umum guna menghindari terjadinya tindak kriminal serupa. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Masih dari Makassar, saudara, polisi berhasil menangkap 2 pelaku pencurian sepeda motor modifikasi di sebuah bengkel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Motor yang dicuri para pelaku ini merupakan motor balap 200 cc yang akan ikut dalam kejuaraan drag bike di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan.
Dua terduga pelaku yang ditangkap ini masing-masing berinisial RD dan RZ. Keduanya ditangkap di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Senin malam. Dalam kasus ini, polisi turut mengamankan barang bukti 2 sepeda motor modifikasi 200 cc. Menurut polisi, para terduga pelaku melakukan pencurian sepeda motor di sebuah bengkel di wilayah Antang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku melakukan pencurian dengan menjebol dinding belakang bengkel yang terbuat dari kayu. Pelaku mengetahui jika dalam bengkel tersebut terdapat motor modifikasi atau motor balap, lantaran pernah bekerja sebagai tukang di dekat bengkel tersebut. Usai melancarkan aksinya, pelaku kemudian membawa motor curiannya ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Adapun motor yang dicuri merupakan motor yang akan digunakan pada kejuaraan drag bike di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada akhir Desember mendatang. Dari pemeriksaan polisi, terduga pelaku nekat melakukan pencurian bukan untuk dijual, melainkan untuk dimiliki dan dijadikan pajangan di rumah. Perlu diketahui bahwa terjadi pencurian sepeda motor. Ini motor adalah motor yang sudah dimodifikasi, yang akan dipakai kegiatan drag race di Sidrap. Motor ini ada dua unit yang tersimpan di dalam suatu bengkel di Jalan Nipa-Nipa, Antang. Untuk sampai diamankan kronologi sampai jadi kronologi kejadiannya, pelaku pada saat mengambil itu dia mengetahui di situ ada motor balap karena dia pernah sebagai tukang di dekat rumah tersebut. Nah, dia sudah pelajari situasi di situ, kemudian tengah malam sekitar jam 00 itu 2 orang pelaku datang ke situ lewat belakang. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan ancaman 10 tahun penjara. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, rayakan Natal dengan kreasi kue-kue motif khas Natal yang lucu bisa jadi pilihan untuk anak-anak. Apalagi dibungkus dalam parcel dan hampers Natal yang unik. Kue-kue lucu ini bisa ditemukan di salah satu toko kue Makassar. Menjelang Natal, hampers dan parcel Natal makin laris dibeli warga. Kreasi hampers yang unik dan indah jadi alasan terlebih ada kue-kue lucu ini berbentuk karakter Natal seperti ponco mara, boneka salju hingga kaos kaki Natal. Kreasi kue Natal ini dibuat Olimpik Bakeri di Jalan Gunung Merapi, Makassar. Kue yang buat hanya pada momen Natal ini laku dibeli warga. Toko juga menyediakan kreasi hampers dan parcel Natal. Hampers dijual mulai harga Rp75.000 hingga Rp1,8 juta. Hampers dan parcel berisi kue kering dan coklat dihiasi dengan ornamen-ornamen Natal yang khas. Toples dikreasikan semenarik mungkin untuk menarik konsumen, seperti bentuk penguin dan kantor ginger cookie. Bisa kue kering Kak, kayak ada juga minuman, ada coklat, ada juga cake yang langsung dimakan. Kalau untuk gimmick-gimmicknya tahu supaya terasa Natal, kreasinya tuh dikasih apa saja? Dikasih kayak card begitu, dikasih lagi hiasan-hiasan kayak boneka-boneka Santa, kayak bunga-bunga Kak, supaya agak lebih rame gitu. Terus mulai kapan ini kita penjualannya rame Kak? Ini sudah rame Kak, sudah mulai rame Kak begitu. Di minggu keberapa mungkin banyak yang pesan? Minggu ketiga sudah mulai rame Kak. Di minggu ketiga Desember, pesanan hampers dan parcel Natal membludak. Pesanan lebih banyak datang dari sosial media. Hampers yang dipesan tak hanya dikirim ke kota Makassar, tetapi juga dikirim ke luar kota seperti kota Walopo, Toraja, Masamba, dan Mamuju, Sulawesi Barat. Nila Rusam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Tradisi menghias pohon Natal di rumah jelang Hari Raya. Tetaplah bersama kami.
sejumlah personil penjinak bom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sultra jelang ibadah perayaan malam Natal melakukan sterilisasi di sejumlah gereja di Kendari Rabu sore. Adapun tujuan dari sterilisasi adalah untuk memastikan tidak adanya bahan mencurigakan seperti bom yang dapat mengganggu jalannya ibadah malam Natal bagi umat Kristiani. Salah satu kegiatan sterilisasi oleh aparat dilakukan di Gereja Ora et Labora di Jalan Lawata Mandonga, Kota Kendari. Petugas melakukan pemeriksaan dan deteksi menggunakan metal detektor guna mencari ataupun mengetahui apakah terdapat benda-benda mencurigakan seperti bahan peledak. Seluruh ruangan gereja diperiksa satu persatu tanpa ada yang terlewati, bahkan bangku tempat duduk para jemaat tidak luput dari pemeriksaan petugas. Selain di dalam ruangan, pemeriksaan dan deteksi juga dilakukan di luar gereja. Komandan Detasemen Gegana Satuan Brimob Sulawesi Tenggara, Kompol Asri Dini mengatakan sterilisasi yang dilakukan adalah bagian dari prosedur tetap dalam kaitannya pengamanan tempat-tempat ibadah. Hal itu dilakukan agar dalam pelaksanaan ibadah malam Natal oleh jemaat gereja dapat aman, lancar dan tertib tanpa ada gangguan keamanan yang berarti. Melaksanakan kegiatan sterilisasi sebagaimana biasa SOP dalam hal pengamanan dan sterilisasi kami laksanakan di mana dalam rangka menghadapi malam perayaan Natal. Jadi kami laksanakan sterilisasi di semua gereja yang ada di Kota Kendari. Ada 58 gereja di wilayah hukum Polresta Kendari kami akan laksanakan sterilisasi. Di mana sistem dan teknis pelaksanaannya kami dari Detasemen Gegana saya membagi dalam 4 komposit. 4 komposit dengan 4 zona wilayah. Jadi masing-masing komposit ini sudah ada zonanya masing-masing wilayahnya. Zona 1 bagian Kota Lama, zona 2 di tengah termasuk di Orel. Kemudian yang ketiga di Poasia dan Abeli, Baruga, kemudian yang keempat Ranometo Barat. Jadi semua wilayah Kota Kendari sebanyak 58 gereja itu. Jumlah personil yang kami libatkan sebanyak 42 personil dari Subsatgas Gegana, di mana 21 masuk dalam Satgas Operasi Lilin 2025, kemudian 21 personil adalah Satgas daripada KRYD. Tujuan daripada kami melaksanakan sterilisasi ini adalah untuk mengecek apakah ada benda-benda atau barang-barang yang mencurigakan yang akan mengganggu jalannya pelaksanaan ibadah dari rekan-rekan kita ya dari umat Kristiani. Dari hasil sterilisasi gereja yang dilakukan tim Jibo Detasemen Gegana Satuan Brimob Sulawesi Tenggara di sejumlah gereja di Kota Kendari, tidak ditemukan adanya benda mencurigakan yang bisa mengganggu jalannya ibadah Natal 2025. Silvian Zakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Menjelang hari Natal, harga ayam potong di pasar tradisional Kota Kendari melambung tinggi. Kenaikan harga ayam potong itu sangat dikeluhkan pembeli. Harga ayam potong berukuran jumbo yang sebelumnya dijual dengan harga Rp70.000 per ekor, kini naik mencapai Rp95.000. Menurut pedagang, kenaikan harga ayam potong itu mulai terjadi sejak 3 bulan lalu. Salah satu pedagang ayam potong di Pasar Basa Mandonga, Sudirman mengatakan harga dari distributor terus naik, sehingga pedagang terpaksa menyesuaikan harga jual di pasaran. Dengan kondisi ini, daya beli ayam potong turun drastis karena harga yang melambung tinggi dan dikeluhkan warga. Salah satu warga, Juliasti, mengaku terbebani dengan kenaikan harga ayam potong karena merupakan salah satu bahan pangan utama dalam perayaan Natal. Dalam Natal ya perayaan. Gimana Bu harga ayam saat ini? Loncat tinggi, mahal sekali, 150. Tinggi tuh Bu ya? Tinggi sekali. Nah, gimana Bu dengan harga ini? Tetap harus membeli gitu Bu ya? Kaget sekali, biasa kan 65, 70. Sekarang Ibu beli berapa? 95. 95 Bu, mahal Bu ya? Iya. Berbeda dengan ayam potong, harga daging sapi di pasar tradisional di Kota Kendari terpantau masih stabil. Saat ini, harga daging sapi dijual Rp140.000 per kilogram dan belum mengalami kenaikan seperti halnya ayam potong. Silvian Zakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, momen perayaan Natal selalu identik dengan pohon Natal.
Menghias pohon Natal oleh warga Kristiani selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu seluruh anggota keluarga untuk memasang pohon Natal dan pernak-perniknya secara bersama-sama. Momen perayaan Natal sudah menjadi tradisi umat Nasrani, memasang pohon Natal dan menghiasinya dengan pernak-pernik di setiap rumah mereka. Seperti keluarga Sunardi di Desa Kota Bangun, Kelurahan Ranometo, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan. Mereka menghiasi seluruh rumah dengan berbagai ornamen Natal. Sunardi merasa senang dapat menyambut Natal tahun ini dengan penuh sukacita. Untuk mengobati kerinduan keluarga di daerah lain, dirinya memanfaatkan video call untuk dapat bersilaturahmi. Untuk menyambut Natal, kami selalu mempersiapkan seperti pohon terang ini yang selalu kami hias. Begitu pula dengan persiapan pernak-perniknya selalu kami siapkan seperti bola-bola, ucapan Merry Christmas, pita-pita. Setiap tahunnya pasti kami persiapkan untuk untuk Natal supaya terlihat indah dan baik. Ya, seperti biasa kami sekeluarga sebelum Natal kami melakukan bersih-bersih rumah, persiapan, buat kue, seperti layaknya menyambut Natal kami selalu persiapkan itu. Makna Natal untuk kami sebagai umat Nasrani yaitu menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap Natal di tempat kami itu banyak tetangga, masyarakat berdatangan untuk mengucapkan selamat Natal dan untuk toleransi masyarakat di sini. Jadi silaturahmi saling terjamin. Sunardi dan keluarga berharap di momen Natal tahun ini umat beragama dapat terus menjaga toleransi sehingga hidup harmonis antar sesama dapat terus tercipta. Silvian Sakia, Kompas TV Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Natasha Mewoh bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 25 Desember 2025. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.